Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini Yesus Kuatku akan kembali menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami percaya penuh kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diberikan tema pemberi harapan pasti. Terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua, Ibrani 10 ayat 23, firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Berbicara tentang pengharapan, harapan itu adalah suatu keinginan atau kerinduan akan sesuatu yang baik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengetahui sesuatu terjadi dengan cara kita melihat, menggunakan indera penglihatan kita, itu adalah hal yang biasa buat kita. Tetapi untuk mengetahui sesuatu hal meskipun kita tidak melihat adalah satu hal yang luar biasa. Nah, pengharapan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita belum melihat dan kita tidak tahu kapan akan kita saksikan suatu hal yang akan terjadi itu. Namun kita tetap percaya bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita pada suatu hari nanti dan tentunya pada waktunya Tuhan. Nah, satu hal penting yang harus kita percayai adalah kita harus punya hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Hati yang percaya penuh kepada Tuhan ini hanya kita miliki ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Meski dunia ini memberikan kita potensi yang besar untuk kita khawatir, untuk kita takut, tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Nah, dunia ini tidak memiliki pegangan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya dasar yang kuat, yang telah diuji, yang menembus ruang maha kudus di dalam bait Allah saat Kristus mati buat kita semua di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya akan membagikan beberapa hal kepada kita untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya kita punya banyak sekali harapan di dalam hidup ini. Nah, dalam hal ini harapan yang saya maksudkan adalah harapan kita akan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, dalam hal ini apa sih yang menjadi pengharapan anak-anak Tuhan? Apa yang anak-anak Tuhan ini inginkan terjadi di dalam kehidupannya? Yaitu pengharapan untuk menerima kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu semua didasari oleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal yang telah Yesus kerjakan di kayu salib dengan mengorbankan dirinya. Dia disiksa, dia mengalami banyak hal pahit hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya Kristus yang dapat menghapus dosa kita secara sempurna. Hukum Taurat dengan segala korban-korbannya itu tidak dapat menghapus, tidak dapat menyempurnakan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan kita harus benar-benar mengandalkan pengorbanan Kristus yang
dilakukan satu kali untuk selama-lamanya sebagai jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa bagi kita semua. Sehingga kita memiliki keberanian untuk masuk ke hadirat Allah melalui pengorbanan darah Yesus. Kita dapat mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan iman yang penuh. Karena kita percaya kita punya satu imam besar, yaitu Yesus Kristus yang memimpin kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 katakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghargai, untuk merespon, untuk menanggapi apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang Yesus kerjakan bagi kita semua di kayu salib, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama yaitu teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Tadi kita sudah tahu apa itu pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, di sini biarlah kita teguh berpegang. Jangan pernah lepaskan kepercayaan kita dari Tuhan. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita tahu kita akan menerima kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semua. Biarlah kita tidak mudah terombang-ambing dengan segala hal yang terjadi dalam dunia ini. Ingat bahwa kita punya harapan yang pasti akan terwujud di dalam Tuhan. Lalu yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita semua yaitu bertekun di dalam iman. Di dalam Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di sini kita melihat Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose supaya mereka ini tetap bertekun dalam iman dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah mereka dengar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ketekunan untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan kepada kita. Nah, sambil bertekun melakukan semuanya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan itu saling mendorong, saling memperhatikan dalam kasih, dan biarlah kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarlah kita tekun mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan takut dan gentar. Lalu yang ketiga yang ingin saya bagikan yaitu ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia memegang perjanjiannya. Apa yang sudah Dia janjikan kepada kita pasti terlaksana. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Biarlah kita tetap semangat di dalam kita menantikan janji Tuhan. Tetap semangat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita lihat bagaimana Tuhan tetap setia kepada janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana kita senantiasa menghidupi apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hal ini, yaitu kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Meskipun kita belum melihat tanda-tanda janji itu tergenapi dalam hidup kita, tetapi kita tetap berpegang teguh, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kita bertekun di dalam iman. Dan biarlah kita ingat bahwa Dia itu adalah Allah yang setia, yang selalu memegang perjanjiannya dengan kita sebagai anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Kalau dunia ini memberikan kepada kita harapan yang palsu, kita percaya kita punya Tuhan yang memberikan harapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, dan biarlah kami tetap teguh di dalam pengharapan kami akan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah kami bertekun di dalam iman kami kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar, dan biarlah kami selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu memegang janji Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kemana kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.